Pak Budi dipersilakan dekat Abah itu bahwa tidak ada jarak antara Mbah Dodong dengan Pak Budi. Tepuk tangan plus untuk Pak Budi. Punten ku ibu dan ibu kena hayu di payun. Terus barosan nanti. Terus bosan di payun wae. Atas dia kan tun. Nah, iya mah gaib. Oh iya aya tihang jang pinahkeun tihang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada salam di dalam khutbah ya. Jadi tidak bisa dijawab. Adanya salam itu ketika kita bertemu. Oke. Dalilnya apa? Iza laqitahu. Jadi di dalam surat kita membuat surat baik itu di SMS atau WA ya. Tidak ada salam juga. Tapi yang ada bismillah. Nah itu. Dan di dalam khutbah juga tidak ada salam dan bismillah. Oke. Tapi di dalam khutbah itu diawali dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat aja. Ya. Jadi kalau kita khutbah itu untuk mempersingkat waktu, marilah kita tutup dengan doa itu yang betul ya. Setelah hamdalah itu. Jadi materinya gaib. Tidak ada. Oke. Kita akan uji wawasan dulu ya. Coba tadi menyimak yang disampaikan oleh Arul. Mana Arul teh? Mana Arul? Oh, kasep udah teh. Sakit tuh mah. Sehingga bapana kan penyanyi dangdut ya. Bang Haji Roma. Itu ya. Arul bagus itu. Bab Saum ya. Kemudian yang kedua Erika, mana Erika? Ibu di syutingnya muih punya. Mohon anak-anak itu di syuting dari depan dari belakang itu. Untuk ulah teh anak status si Abah nanti ya di Facebook. Jadi setiap kegiatan itu pasti ada liputannya. Kalian dakwah dengan media itu silahkan apa di cerita atau di POD atau di reel itu bagian dari dakwah kita. Sekarang dakwah kita adalah digital, manfaatkan ya. Jangan kalah dengan orang-orang yang menyampaikan tanpa jejak. Setiap dakwah kita itu akan diwariskan kepada generasi kita ya. Yang akan abadi. Kenapa saya sering membuat status buat dakwah yang panjang di YouTube atau di Facebook itu. Di YouTube itu sudah 100 lebih ya bikin video itu ya. Dengan yang diretas itu oleh Yahudi si Mark Zuckerberg itu yang itu ya. Yang punya Facebook. Tapi dakwah itu tetap berjalan. Ada jejak digital, warisan atau jariah. Sekecil apapun kebaikan itu harus ditampilkan ya. Bukan niat apa-apa. Jadi jariah itu meskipun sudah dihapus tetap saja mengalir. Kalian punya harta sekecil apapun menjariahkan keramik misalnya di masjid, kaca, jangan takut pecah. Sebab kaca itu hanya fisik. Yang mengalir itu jariahnya, kebaikan kita tetap saja. Ya. Meskipun masjid dipugar, dirusak, atau sudah lapuk, jariahnya tetap abadi. Paham kan? Kebaikan yang kita lakukan, ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Siapa yang hafal surat apa? Al-Baqarah ya. Terlalu lama menjawab, Abah jawab itu.
Surat Al-Baqarah 197. Sekecil apapun bentuknya, kebaikan itu ya lamhullah akan nampak awal akhir. Allah akan mengetahui kebaikan kita itu dalam bentuk yang beda. Jadi Allah akan membalasnya dengan balasan yang beda. 1 jadi 10. Ya. Kalau 2, 20. Manjabil hasanati falahu asru amsalihah. Manja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang membuat 1 poin kebaikan, maka 10 kontan. Jadi kita ngasih uang sama rekan kita yang tidak dibekali oleh orang tuanya, siapapun, saudara, rekan kita kasihkan uang itu 1.000 perak lah. Maka 10.000 itu akan kontan, tunggu saja. Asal kita yakin ya. Maunya Allah nggak bohong. Al-Quran kan surat Al-A'raf. Nah, senang digantian wae dengan apa ya anu kedua alternatif. Kalau tidak kontan 1.000 jadi 10.000, maka itu diakumulasi jadi surga. Jadi gantian ayeuna hartina eta anu 1.000 teh gantian di surga. Kalian itu diyakinkan akan menjadi ahli surga begitu. Amin. Amin. Ada kebaikan puncak ya. Kelas. Ketika kita memberikan sedekah yang milik kita, dan siapapun tidak berhak sebetulnya dengan yang kita miliki. Lamun dahareun mah tinggal am we. Sasaha geus teu aya hak anu rek didahar ku urang. Tapi ku urang make jeung dibikeun ka batur. Padahal teh hak urang. Itu adalah kebaikan tahap 2. Nepi ka urang ngalaman urang ge lapar ieu teh. Tapi urang nahan lapar make jeung dibikeun ka batur. Itu adalah surga tanpa hisab. Oke? Coba membuat kebaikan sisa seperti dalam Al-Quran, mulil afwa. Kebaikan itu sisa dari kebutuhan kita. Urang geus seubeuh bikeun ka batur. Baguslah, tapi tidak sebagus ketika yang kita miliki adalah hak kita dan kita juga butuh dengan itu. Seharusnya tidak ada yang mengganggu. Tinggal am make jeung dibikeun ka batur. Nah, itu yang dimaksud yadkhulunal jannata bighairi hisab. Masuk surga tanpa hisab. Tidak ditanya lagi itu ya. Ketika orang lain tidak bisa, kita harus bisa. Nah, itu poin-poin yang kita pelajari di Mu'allimin itu adalah ada tafsir retoris. Tafsir mantiki. Jadi tafsir yang kemudian kita diterjemahkan dalam kehidupan dan kita pakai logika. Sebab itu adalah rujukannya dari Nabi ya. Oke. Kita keluarga besar di PPI yang kita cintai ini. Jadi orang tua kalian sekarang diambil alih. Di pesantren ini orang tua kalian adalah orang-orang yang terhormat di depan ini. Ada Ibu Tintin ya, yang begitu sigap, takut kalian apa-apa. Ibu Imas juga, ada Pak Yadi, Pak Budi. Mereka adalah orang-orang yang khawatir terhadap anak-anaknya. Apakah sekhawatir ibu bapak kalian? Itu harus dipertanyakan. Oke. Jadi kalau ada kelakar, seorang wali santri dipanggil, kenapa anak ibu, anak bapak selalu terlambat datang ke sekolah? Kan jawabannya, kenapa juga anak-anak saya terlambat pulang dari sekolah? Dicarekannya, sebab ada kesolehan kolektif kerjasama. Jadi lain ibu guru, bapak guru unggul, asatidah di sini yang menanyakan kenapa kalian terlambat datang ke sekolah.
Seperti hak orang tua kita menanyakan kenapa pulang terlambat ke sekolah. Ini saling mengawal. Maka ada hak dan kewajiban. Kewajiban orang tua seperti halnya kewajiban guru di sini yang menjadi orang tua kalian di sini, sama punya hak untuk ditaati. Jadi ada hak, ada kewajiban. Ya. Kewajiban kalian silakan untuk ditunaikan selama di alma mater ini. Dan hak kalian juga silakan dituntut. Jadi kalian punya tuntutan untuk mengambil hak kalian sebagai santri di sini. Kok gurunya terlambat terus? Inisial A misalnya, atau inisial P. Tahu inisial P? P itu Pak Budi misalnya. Inisial B, Bu Tintin. Bu Tintin itu galak-galak. Itu galak Bu. Itu kewajiban. Galak di sekolahnya. Tapi kalian juga punya hak. Dan Ibu Tintin punya hak untuk menjalankan kewajiban itu. Ya. Kalian wajib untuk menaati. Tapi punya hak juga untuk tidak menaati. Jadi ada kewajiban, ada hak yang harus dipisahkan. Hak silahkan dituntut, kewajiban ditunaikan. Itu dari deretan baiat yang kita baca, ya. Bukan formalitas atau sekedar menggugurkan kewajiban, ulah tunurutan, ulah terbaca, tapi itu adalah tuntutan bagi kita. Sejak deretan dari Umayyus tadi itu judulnya, ya. Berbaiat. Saya berbaiat kepada guru. Pada Allah maksudnya. Melalui guru. Jadi taat kepada guru itu adalah taat kepada Allah. Itu baiat judul. Rentetannya ke bawah. Poin-poinnya. An uti'a ustadi. Saya akan menaati guru saya. Menaati guru wajib tidak? Wajib. Tapi jadi tidak wajib ketika kewajiban itu bukan lagi kewajiban. Taat itu tidak usah menjadi kewajiban lagi ketika ketaatan itu tidak mesti ditaati. Jadi guru selama menyelamatkan kalian, mengajak, menyuruh, menginstruksikan, itu kewajibannya. Dan kita wajib taat. Jika tidak taat, maka sanksinya kepada Allah. Dan kita berbaiat kepada Allah. Tapi tiba-tiba ketaatan itu tidak usah ditaati lagi. Kapan? Tidak selamanya kebijakan dari guru, perintah, instruksi itu harus dilaksanakan. Kenapa? Karena tidak semua kebijakan itu sesuai. Misalnya guru dengan polanya sendiri, ya. Guru ngajarna gitu. Asa kahartikeun itu diterangkeun tangahina ka guru. Bu, cenah tadi mah abdi teu ngarti, ayeuna jadi teu ngarti geus diterangkeun teh. Itu artinya guru tidak bisa mengajar. Maka kita berhak untuk menuntut guru supaya cik atuh Bu robilah pola ngawulang teh ulah gitu. Itu hak kita, ya. Tapi kewajiban taat dan guru itu adalah tetap sebagai guru, pisahkan. Kalian tidur di bangku ketika sedang belajar, itu guru tidak wajib untuk membangunkan kalian yang tidur. Tapi punya hak bagaimana caranya supaya kita tidak tidur. Pangna sare teh kunaon? Kuda hudang gitu ngerti keneh sare, kabawa impi banyak. Kabawa impi mengerti, nu diterangkeun teh. Tapi lamun hudang teu ngarti, mata kuning sare, bawi ulah diugahkeun anu katibraan dina bangku ieu antep we cenah ngadahdir dinya.
Hah? Ada hadir mereka kena sarena teh leuwih gelah tibatan di imah siga nu jumaah gitu nya sare di masjid teh leuwih tengah wah kamu bawa impi meunang tahan heula nya keur jumaah nepi ka ngadahdir pan ngacai ka imah panjang teh kadinya antal kana karpet hah cek lu gigireun teh cek nu gigireunana eta cenah dahdir nepi ka ngamai kitu eta cenah heuge susut cenah bae na gede pegat sorangan kana hampir antal kana karpet dipuihkeun depan ngulawit ka dieu nya kewajiban kita mendengarkan khutbah tetapi ketika khutbah itu tidak terdengar lagi hak kita untuk tidur ya di bangku juga silakan kalau mau tidur ya tidur kira si abah sok ngahudangkeun sare sok digebrag teh da mau udah mah teu kakak rek nyekek teu ka guru da keur ngimpi teh atuh ngimpi keur gelut jeung jurig dihudangkeun ku guru jol kitu teh rek nyekek ka ibu tintin keur geunah-geunah atuh ya ieu ngimpina pasti setiap sare ngimpi kasep nya heeh mun si abah mah ngimpi goreng rupa ari maneh mah ngimpi kasep da kasep teh ka impi-impi ku maneh mah nya si abah henteu da geus kasep kata dina kudrat abah mah panyakit ya abah mah eta geus kronis kasep mimpi geulis kan cenah dina impian masa geulis-geulis teh ngabdi hari tempo genteung dina kieuna ngabiri-gidig jurig jeung bari lumpat padahal manehna keur genteung ulah kitu tapi ka genteung dipek-pek untung goreng-goreng teh cenah nah itu kepercayaan diri jadi ada hak ada kewajiban anuti ustazi saya akan taat khidmat kepada guru dengan catatan itu adalah kewajiban taat kelak itu wajib tapi tiba-tiba yang tadi kewajiban itu menjadi tidak wajib artinya kita dengan guru itu punya hak dan kewajiban yang sama silakan tuntut hak kita kepada guru-guru yang ngajarnya kurang bagus cirinya apa kurang bagus ya tidak dipahami mengerti guru juga punya kewajiban untuk menyampaikan materi agar semua atau rata-rata mengerti dengan apa yang disampaikan. Itu ciri kode etik guru yang sukses berhasil itu paling tidak 50+1 itu paham dengan yang diterangkan. Tapi kalau 50-1 itu tidak yang dipahami masih mending ya itu dalam kaidah usul nanti ada waham, ada zon, ada yakin kan, ada syak. Kalau yakin itu kalian semua yang hadir semua paham dengan apa yang diterangkan oleh guru. Tapi kalau di bawah 50% itu artinya guru kurang berkualitas. Apalagi yang paham cuma 1 atau 2 orang. Kemampuan kalian itu tidak sama, tidak dituntut untuk paham semuanya. Ya, karena bekal otak oleh Allah diciptakan dengan kondisi sama. Guru mewajibkan untuk hafal 1 ayat, saya yakin tidak semua hafal. Ya, jadi yang hafal, yang di apresiasi itu yang hafal, tapi tidak merendahkan yang tidak hafal. Sebab Allah menciptakan dengan kualitas otak yang berbeda-beda. Tapi kita sebagai yang tidak hafal bagaimana? Jangan mengganggu kondisi. Hafal mata hafal we. Kewajiban kita adalah menghafal yang 1 ayat itu sampai hafal. Tapi hak kita untuk tidak hafal. Saya sudah berikhtiar. Tapi saya tidak bisa seperti teman saya. Harga baturan nama hafal. KB oleh nama henteu urang anu henteu itu hak kita untuk tidak hafal dan guru tidak bisa menuntut supaya harus sama. Nah itu artinya tidak bijak ya. Kita punya hak untuk mengusulkan buat sudah 5
terus ikhtiar ngapalkeun tapi teu apal wae. Nah, itu yang harus diapresiasi ya. Jadi di antara kalian dengan kemampuan dan otak yang berbeda-beda itu difasilitasi oleh guru, dan guru tidak lagi mewajibkan untuk hafal seperti tadi ya. Jadi dihargai semua. Di sini yang hafal satu ayat dibaca 1 atau 2 kali oleh guru ya, kemudian tiba-tiba sudah ada di otak. Nah, itu anugerah dari Allah bahwa otak kita itu ada lebihnya. Jadi pada posisi dan kondisi yang berbeda-beda yang dihargai oleh Allah. Kita sudah punya pahala, tetap pahalanya sama. Itu kan dalilnya sudah jelas ya. Yang menghafal Al-Quran tiba-tiba hafal dengan 1 kali balikannya, nilainya bagus. Ada lagi yang lebih bagus, dihargai oleh Nabi, ialah ketika kita terus saja menghafal sampai capek dan tidak hafal-hafal. Nah, itu yang dihargai sebetulnya ya. Kudaek, ku ikhtiar. Nah, ketika kita merasa otak kita lemah, kemudian kita tidak mau menghafal. Nah, ini hak guru untuk memberikan peringatan keras ya. Nah, itu diantara kewajiban dan hak kita. Ada guru yang terlambat, kalian punya hak. Sekali lagi, guru yang terlambat datang mengajar, itu hak kalian untuk memperingati guru itu dengan melaporkan kepada yang berwenang di pesantren ini ya. Silakan untuk interupsi. Jadi kewajiban, hak itu kita pisahkan. Oke. Nah, 1 an uti'a ustadi. Saya akan taat kepada guru. Wajib itu, vertikal. Kalau tidak ada taat berarti kita sudah melanggar aturan baiat kepada Allah. Ya, kepada Allah ya, vertikal ini. Guru cuma sekedar fasilitas saja. Dan silahkan kalian untuk ekspresi dengan ketidaktaatan kalian di sekolah, tapi dengan catatan ada alasan. Itu hak saya untuk tidak taat. Kenapa? Nah, harus ada jawabannya. Jadi tidak telat, taat itu harus taat. Ketika apa yang disampaikan oleh guru untuk ditaati, maka wajib untuk ditaati. Dan ada kalanya guru yang menyampaikan itu keluar dari kebijakan seorang guru, maka itu tidak perlu ditaati. Hak kita untuk interupsi, hak kita untuk berontak, silakan. Belajar untuk berekspresi bahwa kita adalah orang-orang yang tidak jumud atau ortodok. Turut taat. Artinya kita tidak punya pola pikir yang bagus. Silakan diolah otak kita untuk berontak, tapi dengan pagar ya, ada pagar. Batasnya sampai mana? Itu dalam surat Luqman. Tentang taat kepada orang tua itu silahkan, itu adalah satu kewajiban. Tapi tidak wajib lagi ketika orang tua menyuruh kita syirik. Itu catatannya ya. Sama halnya seperti guru. Guru yang tidak bijak bahkan menjerumuskan itu. Ini kalau ditaati itu akan berbahaya buat kita. Bukan kebijakan yang bagus. Itu bukan cerita hari ini, cerita lama ya. Guru yang menyuruh anaknya yang akhirnya terjerumus. Bisa saja kan, guru juga manusia. Nah, itu gunakan hak kita. Contohnya tadi tidur ya. Temenang guru mah gebrak ke sare. Tuluy nabi ka rek nyekek tadi kan. Nah, ulah nabi ka kejadian seperti itu. Hak guru, hak kita, silahkan saling mengawal ya dengan etika tapi. Jadi hak seseorang itu dibatasi oleh hak orang lain. Hak guru untuk mengingatkan dan hak kita
untuk boleh tidak menaati peringatan itu. Kalau peringatan yang tadi disebut-sebut sering ya, oh peringatan ini tidak bagus menurut saya. Semua pasti setuju. Ini peringatan keras dengan ancaman misalnya. Guru mengancam kamu, oh, saya akan tanya terakhir. Kalau guru memukul kalian, apa yang akan kalian lakukan? Lebay gitu mah. Kita itu harus menikmati yang tidak nikmat. Menikmati yang nikmat itu biasa. Tapi menikmati yang nikmat, yang tidak nikmat itu yang bagus. Dicambok ke guru teh, dipukul. Sorry, waduh nikmat sama sekali deh Pak. Nah itu yang bagus mah, itu keren namanya. Jadi ketika kita dipukul, pertanyaan yang harus muncul itu, kenapa saya dipukul? Nah itu harus jadi kebijakan intelektual ya. Jangan tiba-tiba karena ada HAM, kita berlindung kepada HAM yang tidak mendidik kita, dipukul ke guru tadi babuk, gue buat bebeja, kasih mama, kasih bapak, aduh anak mama, anak papa. Hah? Kemudian dilaporkan ke HAM bahwa saya ini dipukul. Ini kita sudah tidak melatih intelektual kita menjadi orang yang brilian dalam pola pikir. Yang bagus adalah ketika dipukul oleh guru itu, pertanyaan muncul, kemudian meminta maaf ya. Minta maaf, harusnya saya dipukul lebih dari dipukul. Sebab pukulan itu adalah bukan pukulan yang menyakitkan, tapi menyadarkan kita. Ya, ulah pengalaman nyeri, hirup mah mau jadi jelema, ulah ngalaman teu wiwirang. Lamun budak tileletik tekung silabu-labu acan tingali manja hirupna ya. Namun pengalaman di babu, ku guru, ku kolot, ku sasaha, itu tidak ada pendidikan yang menempel. Jadi manja, jadi orang yang lebay lah. Setik-setik bebeja. Karena mental kita lemah, tidak pernah merasakan sakit. Kita harus mengalami jatuh, mengalami sakit hati, mengalami malu, dipermalukan. Itu harus agar kita menjadi orang yang kuat, yang hebat. Anu sukses mah lain anu nyeri, tapi sabab mineng ngalaman nyeri, mineng ngalaman era, mineng ngalaman lapar. Ya, latih dari sekarang. Ada lebihnya nilai kita itu. Kita harus bisa ketika orang lain tidak bisa. Sok ngalaman lapar, batur anu seubeuh. Ulil afwa. Itu ayatnya surat Al-Baqarah ayat 219 ya. Oke. Anu tina tadi apa kedua? An-nabiro walidayah. Berbuat baik kepada orang tua itu adalah kewajiban. Ingat sekali lagi, hak kita juga ada di sana. Kapan kita wajib menaati dan kapan kita tidak wajib menaati dan menjadi hak kita. Ketika orang tua menyuruh untuk tidak baik, guru juga seperti itu ya. Silakan tuntut hak kalian, kalian punya hak, tapi dibatasi oleh hak orang lain. Orang gogorogokan di dia hak orang. Ya. Kayak ayam marching band di dia banyak. Wah gandeng gitu. Dah glug-glug gitu kan. Gandeng bari gogorogokan nyanyi. Ya. Nah, erek gandeng, erek tergandeng, ya pasantren kurang, ya hak kurang. Tapi ingat, hak kita itu dibatasi oleh hak orang lain. Hak orang lain adalah ada tetangga kita. Tetangga kita punya hak untuk tidak mendengar yang gaduh, yang berisik. Maka jaga hak kita itu sampai mana. Di imah orang gogorowokan, cecelewongan, imah-imah orang, paduli teuing, hak orang. Tapi dibatasi oleh hak orang lain. Tetangga punya hak untuk tidak mendengar itu. Jangan sampai suara berisik itu terdengar oleh tetangga. Nah itu ya.
Jadi saling menjaga hak antara guru dan anak-anak, yaitu kita. Oke, paham kan? Nah, jadi yang seterusnya nanti disampaikan dalam baiat berikutnya ya. Sama-sama. Juga disampaikan oleh guru-guru yang lain dengan materi-materi yang tidak jauh dari sekitar itu. Demikian, mudah-mudahan ada yang bisa digaris bawahi oleh kalian. Kalian tetap mujahidah takwa. Masih ingat tentang lagu Nasid yang baru ya? Nasid persis yang baru itu harus apa? Menjemput masa kejayaan Islam. Apa? Menjemput masa datang kejayaan abad kedua persatuan Islam. Kita kuatkan seluruh barisan. Satu padukan mujahidah takwa. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz dan Ustaz yang telah menyampaikan materinya. Semoga bermanfaat khususnya bagi kita semua. Subhanallah yaum. Subhanatul yaum. Moto kita kepada pemimpin barisan untuk mengubarkan barisannya. Siap, gerak. Bubar barisan, jalan. Terus ya, namanya.